Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, bersama lagi dengan saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dari pihak Aswaja ada yang komen seperti ini, sobat-sobat. Ya. Jadi dia bilang dalam komennya, saya tidak ikut pemahaman kamu. Ya, siapa juga yang menyuruh ikut pemahaman saya? Saya kan cuma menyampaikan. Ya tidak, sobat-sobat. Masalah mau ikut atau tidak, ya terserah. Kewajiban saya menyampaikan kebenaran menurut Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ya saya tidak memaksa. Ya. Nah, dia juga menyertakan satu link video, sobat-sobat. Ya, saya tertarik untuk membukanya. Dan ternyata itu videonya Rizik Syihab, mantan pentolan FPI, Front Pembela Islam. Membahas mengenai bid'ah. Ternyata ada satu benang merah pemahaman bid'ah, sepertinya satu komando, satu pendapat, satu pemahaman. Begitu juga dengan Rizik Syihab dari kelompok Aswaja. Dari pemuka-pemukanya, pentolan-pentolannya, sampai ke tingkat bawah. Nah, kali ini saya ingin menanggapi sekaligus mengkoreksi. Seperti biasa, ya, saya sering ya mengoreksi pendapat-pendapat kalangan Aswaja, tingkat bawah sampai pentolan-pentolannya. Tentu saja pihak Aswaja sangat benci dengan saya. Bahkan ada yang mengomentari saya ini mengerikan. Ya memang saya mengerikan bagi ahlul bid'ah. Karena saya bongkar kebohongan-kebohongan mereka, kedustaan-kedustaan mereka. Tentu saja mereka ngeri dengan saya. Bukan dengan saya sebenarnya, tapi dengan yang saya sampaikan. Dan itu bukan pemikiran saya, sobat-sobat. Akan tetapi yang saya sampaikan adalah kebenaran menurut Allah dan Rasulnya. Kebenaran Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Saya ini dianggap kurang ajar oleh pihak Aswaja. Karena orang yang mereka muliakan, jadi panutan mereka, jadi ikutan mereka, saya koreksi, saya kritik, saya bantah habis-habisan. Yang ini tidak mungkin dilakukan oleh pihak Aswaja pada kelas di bawah mereka. Karena di kalangan Aswaja, pemimpin, guru, tidak boleh dikritik, dikoreksi, maupun disanggah. Mereka dibentuk dengan pemahaman-pemahaman taklid buta. Mereka dibentuk untuk menghormati pimpinan mereka, kiai mereka, ulama mereka, gus-gus mereka, pada tingkatan melebihi Nabi.
Karena mereka rela meninggalkan sabda Nabi demi mengikuti pimpinan mereka. Mereka tinggikan orang-orang, kiai-kiai mereka, ulama-ulama mereka, gus-gus mereka, sehingga sampai pada kultus individu. Seolah-olah mereka itu pemegang kebenaran. Karena pimpinan mereka mengajarkan seperti itu, memberi teladan, memberi contoh seperti itu. Dalam videonya Rizik Syihab ya memberikan definisi tentang bid'ah secara bahasa maupun secara istilah. Dia juga mengemukakan pendapat-pendapat beberapa ulama, termasuk Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah. Diungkapkan juga, dia tinggalkan sabda Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dolalah. Tiap bid'ah adalah sesat. Mereka tinggalkan. Mereka ikuti perkataan ulama yang mengatakan ada bid'ah hasanah dan mazmumah. Bahkan ada lagi ulama yang membagi menjadi beberapa, 5 bid'ah itu. Padahal Nabi tadi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah sesat. Tidak ada yang hasanah. Tidak dibagi menjadi 5. Katanya mereka mencintai Rasulullah. Allah juga menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanajatum fi syai'in farudduhu illallahi wa rasuli. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Tetapi jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika para ulama, katakanlah imam mazhab, berselisih dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bid'ah semuanya sesat, siapa yang harus kita ikuti? Tentu saja perkataan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah tadi, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Rizik Syihab, kalangan aswaja, bukan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka malah mengikuti perkataan ulama dan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Imam Syafi'i yang mengatakan ada bid'ah mazmumah dan hasanah, akhirnya juga mengkoreksi dengan kata-katanya bahwa tidak ada satupun manusia kecuali ada sunnah Rasulullah yang luput. Jika pendapatku, apa yang aku letakkan, kemudian ada hadis Nabi, ada sabda Rasulullah yang bertentangan dengan pendapatku, maka yang benar adalah pendapat sabda Rasulullah SAW. Tinggalkan pendapatku. Kenapa Rizik Syihab, Gus Baha, Gus Jaka, Sani Uye, dan seterusnya masih bangga mengatakan kami ini pengikut Imam Syafi'i, kami ini bermazhab Syafi'i? Jadi apa yang selalu mereka katakan hanya sekedar jargon saja, yang nanti mereka akan bersikap sesuai dengan selera, kebutuhan, atau disesuaikan dengan pemahaman mereka. Mereka tinggalkan Syafi'i kalau Syafi'i bertentangan dengan pemahaman mereka. Mereka cari di imam yang lain.
Nah, jadi sobat-sobat, apa yang dibahas oleh Rizik Syihab mengenai bid'ah ternyata justru melawan Allah dan Rasulnya. Karena Rizik Syihab lebih condong mengikuti pendapat ulama daripada mengikuti Allah dan Rasulnya. Tegas Rasulullah mengatakan, sudah aku sampaikan. Yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah aku sampaikan. Yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah aku sampaikan. Kutinggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya selama mengikuti dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. An-Nisa 59 jelas. Pemimpin, salah satunya ulama, ketaatan mengikuti mereka bersyarat selama sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Perbedaan pendapat di antara mereka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Namun, jika pendapat mereka bertentangan dengan Rasulullah, maka tentu saja kita tinggalkan pendapat mereka para ulama tersebut dan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.